Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali di dalam damai sejahtera Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kasih karunia Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dan menikmati berkat firman Tuhan, terlebih dulu kita tundukkan kepala, kita undang sekali lagi, dan untuk kesekian kalinya kita undang hadirat Allah untuk ada di tengah-tengah kehidupan kita, membimbing, mengarahkan, dan mengajar kepada kita, untuk kita menjadi pendengar yang baik, untuk menjadi pemberita firman yang baik. Itu semuanya bukan karena kuat gagah dan kepandaian kita, tetapi itulah uluran tangan kasih Tuhan yang menolong dan memandu kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Engkau memberikan hikmat-Mu, akal budi-Mu Tuhan, sebelum kami menikmati berkat firman-Mu. Karena daripada mulah Tuhan berkat-berkat itu menjadi berguna dalam kehidupan kami untuk menumbuh kembangkan Tuhan iman harap kasih kami kepadamu. Dan biarlah kiranya pagi hari ini dan untuk seterusnya kiranya Engkau memberkati kami yang mendengar dan Engkau memberkati kami yang menabur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, Dikau beracara dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Allah hari ini bertemakan janji keselamatan dari Allah itu nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau janji Allah tentang keselamatan itu diberikan kepada umatnya, ya secara khusus untuk Israel, tapi secara umum untuk kita semuanya, itu di dalamnya Allah itu memberikan kemenangan. Ya, sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 57, ya di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kemenangan kepada kita semuanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, kalau kemenangan itu diberikan dan keselamatan itu diberikan kepada kita, bukan hanya kemenangan saja, tapi di dalamnya ada pemeliharaan, di dalamnya ada damai sejahtera, ya di dalamnya ada penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan daripada Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berkat-berkat ini yang utamanya sekali untuk bangsa Israel. Tetapi kalau kita melihat sejarah, maka di sana Israel itu menolak, sehingga berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk juga di dalamnya kita, bangsa Indonesia. Nah untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu ayat mas yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-43, ayat yang ke-4. Saya bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita manusia diciptakan Allah ini menjadi satu umat ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Karena kalau kita melihat sejarah firman Tuhan, manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan citra Allah sendiri. Sehingga manusia ini dikatakan ayat ini bahwasanya berharga di mata Tuhan. Jadi manusia itu siapapun dia itu berharga di mata Tuhan. Karena Allah menciptakan manusia itu tidak sama dengan menciptakan yang lain. Ya karena kita diciptakan, manusia itu diciptakan oleh gambar dan teladan, oleh gambar dan citra daripada Allah. Sehingga dia itu berharga, manusia itu di pemandangan Allah. Ya namun demikian dalam ayat ini, dijelaskan kalau kita dapat merenungkan bahwasanya Israel itu hari ke hari segala sesuatu yang dikerjakan itu jahat di pemandangan mata Allah. Ya kalau kita melihat dulu tokoh-tokoh iman itu umurnya sampai ratusan tahun. Tapi sepanjang umur itu manusia kerap kali melakukan apa yang jahat di pemandangan Tuhan. Jadi kalau kejahatan itu ada di dalam perjalanan hidupnya, tentu itu menyakitkan sang penciptanya. Sehingga kalau jahat itu menimbulkan dosa dan dosa itu maut. Karena berharganya manusia itu, maka Allah tidak mau manusia itu jatuh ke dalam dosa dan hilang. Karena itu dinasihatkan di tempat ini, engkau itu berharga di mataku. Ya, mulia adamu. Dia menjadikan manusia ya sebagai gantinya. Kalau tidak demikian, maka ciptaan Allah yang mulia, ciptaan Allah yang berharga itu akan hilang ditelan oleh maut. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Nabi Yesaya ini perikopnya khususnya 43
Yesaya 43, dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, itu perikopnya adalah Allah itu satu-satunya penebus. Allah itulah satu-satunya juru selamat. Allah itu satu-satunya penolong yang hebat. Ya, penolong yang sejati. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, janji Allah itu banyak sekali ditulis di dalam firman Allah. Dan manusia tidak akan dapat menghitung. Ya. Dari janji Allah yang begitu besar dan begitu banyak itu, pasti digenapi, akan digenapi, dan itulah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya, janji Allah itu banyak, akan, ya, pasti, dan akan digenapi. Semua itu terjadi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya itu digenapi, bahwasanya kita dapat tahu, pasti digenapi. Karena apa? Allah itu bukan manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak digenapinya? Masakan dia berbicara tidak menepatinya? Yaitu ditulis di dalam kitab Bilangan, ya pasal 23 ayat 19, katakan demikian. Allah itu bukan manusia sehingga menyesal. Bukan anak manusia. Ya. Masakan dia berfirman tidak menggenapinya? Masakan dia berbicara tidak melakukannya? Itulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan janji ini diberikan kepada manusia, supaya manusia, khususnya Israel itu tidak bingung, ya, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Allah sendiri yang memberikan tanda. Siapakah manusia yang diberikan itu, yang di dalamnya mendapatkan satu keselamatan? Allah sendiri memberikan tanda. Nabi Yesaya juga menjelaskan di dalam pasal 7 ayat 14. Tuhan sendiri yang memberikan tanda, bahwasanya apabila ada seorang perempuan muda, ya, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamakan dia Immanuel, ya, artinya Allah bersama dengan kita. Yehova Yireh menyatakan diri di dalam Sang Kristusnya. Bapa menyatakan diri di dalam Sang Putranya. Ya. Penuh kasih karunia dan kemuliaan. Itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itulah Israel. Ya. Supaya mereka tidak bingung, tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Tuhan memberikan tanda. Oh, nanti kalau saatnya ada seorang muda, perawan muda, yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menamakan dia Immanuel. Ya. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, lebih lanjut, Yesaya juga menubuatkan pasal 9 ayat ke-5, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Nah, di baunya lambang pemerintahan Allah itu dinyatakan, bahwasanya dia disebut Allah yang perkasa, Bapa yang perkasa, Raja Damai. Itu menjadi kenyataan yang dilakukan oleh janji itu di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau seorang putra diberikan, itu otomatis yang dijanjikan oleh Allah seorang manusia itu, dia lahir lewat seorang perawan. Dia harus mati disalib, dia dikuburkan, dan dia bangkit naik ke sorga. Ya, dia mati disalib, itu adalah memenuhi tuntutan maut. Siapa yang berdosa pasti dihukum dan mati. Tapi Allah tidak mengendaki yang demikian, diberikan anaknya. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya dan diberikan kita semuanya, masakan tidak memberikan sesuatu yang lain. Karena itu ketika Tuhan itu melalui Rasul Paulus mengatakan dia memberikan kemenangan di dalam Kristus, maka di dalamnya itu ada pemeliharaan, ada kehidupan, ada damai sejahtera. Karena Tuhan tidak menyayangkan manusianya itu diberikan sebagai ganti daripada Israel. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, secara bangsa, Israel itu mengecewakan Tuhan. Secara bangsa, mereka itu menolak daripada Tuhan. Ya, ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-10, ayat yang ke-22, dikatakan di sana, sekalipun bangsamu itu seperti pasir di laut banyaknya, tetapi hanya sisanya yang kembali. Artinya sisanya yang menerima janji itu di dalam Allah, di dalam manusianya Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia menolak. Ya. Nah, ini dinasihatkan kepada Rasul Paulus untuk sidang jemaatnya yang di Roma, dan saat ini untuk kita semuanya. Ya, saudara-saudara, jangan menganggap kamu pandai, bahwasanya sebagian dari Israel itulah tegar tengkuknya, sehingga
bangsa-bangsa lain itu masuk ke dalam iman. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Israel itu tegar tengkuknya, masih ada kesempatan Tuhan itu memulihkan. Kalau bangsa-bangsa lain itu sudah masuk dan jumlahnya itu penuh, menurut ukuran yang diukurkan oleh Tuhan, itu menjadi penuh dan itu kesempatan kembali kepada Israel. Kalau carang-carang yang asli itu dipatahkan, tidak disayangkan, maka di sana kesempatan itu akan kembali kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau janji itu semestinya Israel yang memiliki. Janji itu semestinya Israel yang mempunyai hak. Tapi karena dia menolak Yesus, ya bukankah ini Yesus yang ibu bapaknya aku kenal? Dari mana hikmat itu? Kenapa dia mengatakan bahwa ia adalah roti dari sorga? Itu bentuk satu penolakan dari Israel. Sehingga penolakan Israel itu menjadi kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk memiliki janji yang Tuhan siapkan untuk Israel. Seorang manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada kemenangan, ada keselamatan, ada kehidupan, dan ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara adalah di dalam Roma pasal 9 ayat 22. Roma pasal 9 ayat 22 di sana dikatakan, perhatikanlah kemurahan. Ya, perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Nah, kekerasan Allah itu bagi mereka yang jatuh. Dan kemurahannya itu bagi kita semuanya. Nah, kesempatan ini diberikan kepada kita. Ya, untuk kita bukan hanya memperhatikan kekerasan dan kemurahan Allah, tapi perhatikanlah dirimu dengan seksama. Ya. Jangan engkau menjadi orang yang bodoh, jangan menjadi orang yang bebal, tapi perhatikanlah untuk hidup kita di masa-masa sekarang ini yang lagi susah, sulit, dan sukar. Apalagi ditambah dengan satu peristiwa yang mendunia, yang membuat orang itu menjadi takut, orang menjadi bimbang, orang menjadi ragu-ragu. Maka di dalam keadaan apapun juga, kalau janji Allah itu sudah dinyatakan di dalam Kristus, maka kita perlu menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sungguh waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan untuk memperhatikan kekerasan dan kemurahan Allah. Sungguh waktu ini adalah waktu perkenanan daripada Tuhan untuk memperhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita hidup untuk membawa diri kita itu berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, dalam zaman perkenanan ini, maka Yesaya menuliskan pasal 55 ayat ke-6, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Ya, dan berserulah ketika ia dekat. Ini adalah kesempatan ketika kita ini dilanda dengan satu kesusahan ya yang mendunia, sehingga orang khawatir, orang jadi takut, orang jadi was-was. Ada kesempatan buat kita ketika kita tinggal di rumah bersama keluarga. Ya, kalau kita memperhatikan kemurahan dan kekerasan Allah, itu bukan kita hanya mencari, tetapi mempunyai pola hidup yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana tokoh-tokoh iman, ya. Dalam masa yang sulit, milikilah pola hidup sebagaimana Daud. Permasalahan apapun besarnya, dia selalu membawa nama Tuhan. Ya, persoalan apapun ketika dalam peperangan maupun yang lain, dia selalu membawa nama Tuhan dan selalu kontak. Apakah aku kalahkan orang Filistin, orang Amalek, ya, dia selalu minta izin kepada Tuhan. Artinya membawa nama Tuhan. Dan juga di dalam keadaan yang demikian ini, milikilah pola hidup sebagaimana adanya Maria. Sebelum peristiwa-peristiwa yang terjadi, di dalam keadaan yang demikian ini kita tinggal di rumah, kita miliki hidup sebagaimana Maria. Selalu mencari tempat di bawah kaki Tuhan. Meminta kepada Dia, dengan firman-Nya itu dapat mengatasi segala permasalahan yang ada. Zaman perkenanan ini, selagi Tuhan itu berkenan ditemui, selagi Dia itu dekat, ya milikilah pola hidup sebagaimana Daniel. Yang selalu kontak dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun mengancam jiwanya, dia selalu mencari hadirat Tuhan. Tiada henti-hentinya dia berseru. Tiada henti-hentinya Daniel ini memiliki kontak dengan Tuhan. Seperti dia memiliki kehidupan yang menempel. Ya, sehingga detak jantung Tuhan itu dapat dia dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara,
corona ini semakin hari semakin menjadi, tapi satu peristiwa bahwasanya Allah itu memberikan kesempatan kepada kita lebih banyak waktu di dalam keluarga, lebih banyak waktu tinggal di rumah, lebih banyak waktu tentunya Tuhan itu menghendaki agar kita memiliki pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Daud, sebagaimana Maria, dan sebagaimana Daniel, dia dapat mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dapat kami sajikan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir kita memiliki cara hidup sebagaimana adanya Daud, Maria, dan Daniel. Hanya satu prinsip di dalam kehidupannya. Hanya aku bisa lari kepada Yesus untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah sajian renungan firman Allah. Kiranya dengan berkat firman Allah ini, Tuhan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita untuk kita memiliki jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi tundukkan kepala. Agar kiranya apa yang sudah kita nikmati hari ini, firman Tuhan itu meneguhkan iman, harap kasih kita kepada Dia. Kembali Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang saat ini sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, dan apapun yang kami terima, kami yakini Tuhan itu berkat yang luar biasa buat kami. Membentuk, memproses kami Tuhan, kami boleh melakukan pola-pola hidup kami, sehingga kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi kasih-Mu, kuasa-Mu, Engkau masih sediakan buat kami. Seketika Tuhan mendung itu, Tuhan menutupi cahaya-Mu, sinar kemuliaan-Mu. Tetapi saatnya Engkau akan nyatakan buat kami bahwa janji-Mu itu iya dan amin di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari ini kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus.